selamat pagi nih netizennya tribunsumsel.com dan juga Tribun Papua, karena saya saat ini bersama Ketua Pansus Satgas PON Peparnas, bener nggak sebutannya? Ketua Pansus PON dan Peparnas Papua 2021. Seperti kita ketahui kan, PON baru saja berlangsung dengan sangat sukses di Papua, dan saya bersama Ketua Pansusnya, orang di belakang layarnya, namanya adalah Jack Komboy. Kalau Anda penggemar sepak bola tentu sangat tahu dengan nama yang sudah sangat terkenal ini. Bung Jack ini dulu posisinya sebagai back. Yep. Ya? Yep. Pada masa tahun saya sampai 2010 pensiun ya? Iya. Persipura ya? Persipura. Nah, inilah dia. Saya main hampir 14 tahun di Persipura. 14 tahun di Persipura oleh pemerintah Iya, dan Papua. masyarakat sebagai anggota DPR Papua, dan juga di DPR Papua kami membentuk sebuah pansus sebagai lembaga untuk mengawasi dan mengawal jalannya perhelatan akbar nih nasional yang berjalan di Papua, di Jayapura, Timika, Kabupaten Jayapura dan Merauke. Jadi ya dibentuk sebuah pansus untuk mengawal kerja pansusnya, kerja event ini, sehingga ya mendampingi pemerintah untuk berjalan dengan baik. Nah, setelah selesai, sekarang ada tanggung jawab lagi nih. Pansus belum selesai, harus bagaimana bersama-sama dengan pemerintah untuk bagaimana kita merawat ini yang sudah kita bangun menggunakan uang rakyat lewat APBD. Itu kami keluarkan hampir sekitar 2 triliun lebih. Banyak sekali. Jack datang ke Palembang. Iya. Datang ke Palembang. Saya atas nama Pansus dan bersama teman-teman kami juga mengajak pemerintah. Di sana ada Ketua Bapeda Provinsi Papua dan Kadisorda. Di tempat lain, ya? Di provinsi lain mereka mengatakan Kadispora sebutannya, tapi kalau tempat kita itu olahraganya yang ditaruh depan. Kadisorda. Olahraga data. Baik, Bung Jack, apa yang Anda dapatkan dari kunjungan kemarin ke Jakabaring Sport City? Iya, kenapa Jakabaring yang kami melihat dan mencoba mengajak untuk bersama-sama? Karena Jakabaring ini kita tahu sudah sering melakukan multi event. Ya. Bahkan saya dapat informasi itu udah mulai dari tahun 70-an kalau tidak salah, itu udah mulai jadi tuan rumah untuk event-event yang bertaraf nasional. Begitu. Dan di sini event internasional kalau nggak salah itu sekitar 40-an itu event nasional dan internasional sudah berlangsung di sini. Kami ini kan baru selesai melaksanakan event, tentu sekarang kita masuk kepada masa di mana harus merawatnya dan mengelolanya baik secara profesional, baik swasta dan juga pemerintah. Makanya kami berpikir bahwa kami coba ke Palembang. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita dapat dari sana, seperti itu. Bahwa kita tahu bahwa Palembang ini kan punya sebuah sport center yang mungkin terbesar di Indonesia, dan itulah kami datang sehingga kami mau tahu ini cara merawatnya ini seperti apa, mengelolanya seperti apa nih kira-kira. Terus kira-kira dengan fasilitas yang begitu besar ini, apa yang didapatkan dari sini? Tentunya kami mau berpikir supaya pemerintah kami juga bisa dapat semacam PAD lah, pendapatan untuk bagaimana juga bisa berputar dan merawat ini sudah dibangun. Itulah tujuan kami datang, dan terima kasih karena kami disambut dengan sangat baik oleh Kadisporanya dan juga oleh Direktur JSC-nya. Kita sudah berdiskusi, kami dari DPR sudah mendengar semua, dan juga mereka dari pemerintah, Ketua Bapeda dan Kadisorda. Kenapa mereka dua ini penting? Karena mereka lah perencanaan dan teknisnya akan ada di situ. Di Pansus kan sudah ada komisi-komisi baik anggaran dan lain-lain. Kami juga mengajak salah satu anggota MRP, Majelis Rakyat Papua. Nah, mana itu orangnya? Begitu. Beliau belum sempat turun mungkin lagi. Nanti kita bisa supaya kami sama-sama DPRP, MRP, pemerintah bagaimana bisa membangun satu visi yang sama
supaya kita punya sepemikiran yang sama bagaimana bisa dibangun dengan biaya yang sangat besar. Sangat besar. Anda optimis bahwa nanti apa yang sudah Anda dapatkan dari Palembang kan dari Sumatera Selatan itu akan bisa diterapkan di sana, mengingat juga Anda tadi sudah membawa figur-figur penting orang di balik layar yang akan mengelaborasi semua itu ya. Optimis pasti dan sangat. Dan ini kan awal, Bu. Iya. Tentunya bukan sekali ini saja. Nah, ada hal pasti. Bahkan mungkin bisa tidak kita datang. Kita mengundang untuk datang ke Papua untuk kita berdiskusi. Dengan pengalaman yang ada di sini, kami juga ingin seperti itu. Jadi saya kira ini kunjungan awal. Mungkin nanti ya ke depan kita berharap dalam komunikasi yang sudah dibangun, ya bisa saja kami mengundang yang mengurus ini baik kadisporanya dan direktur. Ya, dan saya juga. Iya, silakan Ibu sama-sama ke Jayapura untuk kita berdiskusi. Yang intinya adalah saya dari Pansus ingin membangun sevisi yang sama. Visi yang sama dulu ya. Bahwa antara DPR, MRP, pemerintah, supaya kami ini pulang dari sini, kami harus rawat ini venue-venue yang sudah dibangun. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di sana kan fasilitasnya luar biasa ya. Saya dengar sangat bagus. Tapi kemudian bagaimana event-event nasional bahkan mungkin juga internasional itu bisa diselenggarakan di sana? Apakah ada kemungkinan untuk itu? Saya kira kemungkinan itu sangat besar sekali karena Presiden saya dengar informasi sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur untuk merawat ini ya harus sering melaksanakan event-event. Ya kalau event di daerah saya kira tidak ada masalah. Juga diberikan ruang. Kalau memang ada event-event internasional, kami juga harus kebagian. Begitu. Seperti dulu misalkan Asian Games, Jakarta Palembang, ya kalau ada event-event besar, kenapa nggak Jakarta Palembang dan Papua? Begitu. Itu harus bisa. Begitu. Sehingga kita juga mendapat manfaat dari itu. Sekarang kembali ke pemerintah pusat, Pak Presiden, kami minta untuk kalau bisa kami juga kebagian. Ada event internasional apapun, kami harus kebagian. Jadi kan masih perlu perjuangan lebih berikutnya ya untuk bisa mewujudkan itu semua. Nah, akankah ada kerjasama ya kan antara Pemprov Papua dengan Pemprov Sumatera Selatan untuk bisa mewujudkan itu? Ya, tadi malam memang dalam diskusi itu sempat kami kan sudah ketemu, datang kemari dan diterima dengan sangat baik oleh Kadispora dan Direktur JSC. Dan di dalam sisi yang mengatakan bahwa coba kita berkolaborasi, ada kerjasama yang bisa kita bangun sehingga ya ke depan ya kita bisa melaksanakan event ataupun dalam hal-hal yang lain seperti itu. Dan saya lihat respon dari pemerintah, Kadis Sorda dan Ketua Bapeda cukup baik untuk merespon itu. Bung Jack, kalau kita bicara tentang sebuah perhelatan gitu kan ya, ini yang akhirnya akan dilihat oleh lembaga yang mengurus itu di level dunia, gitu kan, bukan lagi soal kesiapan, tetapi adalah yang paling penting manfaat apa yang akan diberikan oleh pemerintah daerahnya, oleh negara tersebut sehingga akan bisa keberlanjutannya itu jalan terus. Setuju nggak Anda dengan itu? Sangat setuju sekali. Jadi ingat bahwa yang kami bangun ini bukan saja menggunakan APBD, tapi juga ada menggunakan sponsor dari Freeport. Jadi saya kira bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah pusat untuk sama-sama ya cuma satu harus dilaksanakan terus event berjalan sehingga ya perawatan dan macam-macam pasti akan berjalan. Sama setuju ya. Sekarang saya pengen tahu apa sih masyarakat Papua yang paling dirasa pasca PON? Ya tentunya dari sisi ekonomi juga cukup berjalan ya. Bagaimana? Efeknya ada ya? Sangat baik itu kuliner, baik itu pernak-pernik dan macam-macam, ya perhotelan dan segala macam sangat
kemarin itu sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat, dan saya kira pentingnya kita juga memberikan mereka menyambutnya dengan sangat baik sekali. Mereka menyambut ini tamu yang datang, ya itu menjadi prioritas. Itu yang saya kira pemerintah juga harus berikan apresiasi kepada mereka karena sangat berjalan dengan baik sekali. Jadi hospitality-nya tuh muncul begitu Iya, ya kira-kira dari begitu. masyarakat Iya. ya. Dan juga tentu rasa bahwa Papua adalah bagian dari NKRI ini yang paling sangat dirasakan. Iya. Dan saya Sebagai lihat anak bahwa Papua nih. iya, saya lihat bahwa masyarakat sangat antusias sekali. Semua pertandingan atau nomor yang dipertandingkan semuanya penuh dengan Semua penuh ya. masyarakat. Meskipun tetap prokes. Masih tetap prokes. Apalagi sepak bola dari awal sampai akhir, lapangan yang begitu besar yang diangker lah, orang bilang lapangan Stadion Mandala penuh terus. Terus. Prokes tetap jalan. Oke. Jadi bicara tentang sepak bola, Bung Jack ini kan biangnya ya. Iya. Bagaimana di sana sepak bola itu persipuranya ini bisa bangkit kembali, Iya. Bung Jack. Gimana caranya? Sekarang kan kami punya fasilitas yang dulunya belum ada. Dulunya kami belum punya. Silakan bergabung. Ini Pak Nathan Pahabol, Halo Bang. anggota DPR Papua, Oke. dan juga anggota Pansus. Oh, oke. Kami sama-sama Pak. Iya. Ini baju yang kita cetak kemarin untuk mengawal PON ini. Oke. Jadi baju khusus Pansus ini. Iya, keren. Iya. Sepak bola tadi gimana? Dengan fasilitas yang ada sekarang, saya kira memang kita harus lebih. Dan kalau kita bicara sepak bola, ya boleh dikata ya denahnya Papua ya sepak bola. Daerah. Kadang orang bilang bahwa itu ibu pasti main, Pasti main bola. beliau pasti menyiapkan hampir semua. Jadi sepak bola segala-galanya. Dan berterima kasih karena Pak Gubernur sudah mencoba untuk menyampaikan bahwa Provinsi Papua harus menjadi provinsi olahraga. Ya. Jadi ada dua nih, di ujung barat Palembang, Ya. di ujung timur di Papua. Benar. Tepat Tinggal tengah sekali. memilih aja nih, Ya, mau jadi ke Palembang. timur kah, mau ke barat kah, Oke. serah. Jadi artinya kita orang Indonesia punya, terutama atlet Iya. punya pilihan. Iya, Mau ke barat kah atau ke timur? ke timur. Sekarang kita lihat. Semua harus jadi prioritas. Iya. Ya. Dan ada sesuatu hal yang saya ambil bahwa dengan olahraga banyak hal ini bisa berjalan. Pembangunan dengan kemarin PON begitu luar biasa. Pak Presiden terima kasih karena memberikan impres percepatan sehingga semua hal dikerjakan, jalan, jembatan segala macam untuk mendukung hal yang luar biasa. Karena tadi Bung Jack ngomong soal impres, jadi saya mau nanya nih soal impres nomor 3 tahun 2019 sudah berjalan belum di sana ya tentang sepak bola? Itu yang menjadi PR kita. Tapi terima kasih karena kemarin kami datang ke sini dan bisa berdiskusi, ternyata di Palembang itu udah jalan. Pertama kali. Iya, pertama kali. Dan saya berharap tadi malam kita sudah berdiskusi juga sama Pak Kadisorda, pulang kita harus segera ke PON dan jalan. Kejar Sumatera Selatan. Betul, seperti itu. Dan ada hal yang kami petik di sini adalah bahwa bagaimana Sumatera Selatan bisa cepat merespon apa yang dikeluarkan oleh pusat. Begitu. Aturan A, B, C, terutama terkait menyangkut olahraga. Begitu aturannya keluar, di sini langsung udah jalan. Iya. Nah ini poin-poin penting yang menurut saya harus kita juga merespon itu dengan cepat. Dan juga hal lain yang menjadi disalah, bagaimana membangunnya venue-venue ini mengajak sponsor, mengajak pihak ketiga, begitu. Ada yang merawat juga Begitu. dengan demikian. Bukan membangun saja, tapi merawatnya Iya. juga. Nah, kalau kami di Papua, pure atau murni masih menggunakan APBD, kecuali di Timika itu ada satu sport center yang memang dibangun oleh PT Freeport. Report ya. Jadi ada beberapa catatan dan ya saya kira ini hal yang baik kami harus datang ke Palembang. Jadi ya suatu saat ya kalau diundang ya untuk kita berdiskusi terus. Saya berharap dengan pertemuan ini komunikasi tetap kita jalan karena Palembang sudah duluan, baik itu PON, Asian Games,
kami harus belajar mengetahui hal-hal apa yang bisa kita ambil. Karena hari ini kita sedang menuju ke sana. Oke. Begitu kira-kira. Baik. Jack, tolong kasih pesan untuk wong kita. Ya. Gak pacak bakso Palembang. Sekarang bagian saya ngajarin Bung Jack bakso Palembang. Ya. Kita pacak, ya. Kita pacar. Nah, gampang kan? Kita pacak itu artinya kita bisa. Oh, kita bisa. Coba ajarin saya bahasa Papua. Kalau di sana kami mengatakan kita orang bisa. Kita orang bisa. Ada tambahannya di belakang sekarang oleh Pak Gubernur. Oke. Kita orang bisa. Barang apa jadi? Oke, kita orang bisa. Barang apa Barang jadi? Artinya dari kata barang apa jadi itu memang kita juga bisa. Kenapa sih begitu kira-kira? Betul. Jadi Pak Gubernur menambahnya hari ini. Oke, jadi. Kita orang bisa. Barang apa jadi? Oke. Itu tadi perbincangan saya dengan Bung Jack Komboy. Semoga ini bermanfaat bukan hanya bagi Sumatera Selatan tetapi juga bagi warga Papua, Palembang, dan kami juga tolong diundang ke sana. Oh siap. Ada tribunpapua.com. Salam buat teman keluarga saya. Terima kasih. Oke. Baik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.